Seorang penyanyi berkata kepada pemain musik dalam satu latihan untuk ibadah hari Minggu, "Mainkan musik." "Oke." Stop, 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 stop. Kok gitu nyanyinya? Gak enak. "Ya habis sih," kata penyanyinya. "Kamu gak fokus. Yang kita nyanyikan bukan Tuhan, peganglah tanganku yang hina." Kan intronya kau bikin lagu itu. Yang mau kita nyanyikan Ebenezer. "Oh iya kah? Oke." Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Bisa bagusnya? Iya, kalau fokus kan bisa bagus. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita ini fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, maka ada berkat yang akan diberikan oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. "Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Tuhan yang mempunyai kerajaan surga sanggup untuk memberkatimu. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, dia berkata bahwa dia bisa memberkatimu lebih dari yang kamu doakan, lebih daripada apa yang pernah kamu pikirkan. Tanpa disengaja, tanpa pernah terpikirkan oleh yang kerja ini, dia memperoleh harta yang sangat besar. Jadi kalau Tuhan memberkati, dia memberkati luar biasa. Sama seperti yang terjadi kepada Petrus. Dari seorang nelayan, Tuhan mau supaya menjadi penjala manusia. Berkat yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang tak sengaja yang bernama Simon dari Kirene, tak sengaja bertemu Tuhan di Golgota, dan kemudian para prajurit menyuruh supaya dia memikul salib Yesus, diberikan anugerah Tuhan. Sehingga Simon dari Kirene menjadi orang yang sangat berpengaruh pada waktu perkembangan gereja mula-mula. Dan dia juga adalah orang yang turut andil dalam kesuksesan seorang rasul yang luar biasa yang bernama Paulus. Bahkan anaknya bernama Rufus menjadi orang pilihan Tuhan. Rufus itu artinya merah. Dengan kata lain, mungkin dia memiliki kekurangan yang berbeda dari orang lain. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia menjadi orang pilihan Tuhan. Bahkan istrinya juga dikatakan oleh Rasul Paulus menjadi ibunya juga. Luar biasa. Kalau Tuhan berkatimu, luar biasa. Dia bisa menyembuhkan sakitmu. Dia bisa menolongmu. Sebab itu apapun persoalan, ada Tuhan yang bisa menolongmu. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Dan apabila engkau dalam mengasihi Tuhan, karena sesuatu hal engkau jatuh dalam dosa, cepat minta ampun. Cepat cari Tuhan.
seperti orang mencari mutiara. Dan setelah dapat mutiaranya, mulai beli mutiara itu. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kita melihat Daud itu menjadi seorang raja karena Tuhan. Kemanapun dia berperang, dia selalu menang. Tuhan menyertai Daud, sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Tetapi Daud tidak sengaja ketika berjalan-jalan di soto istananya, dia melihat seorang wanita yang bernama Batseba yang sangat cantik lagi mandi. Dan akhirnya dia meniduri wanita itu. Dan wanita itu hamil. Karena Daud adalah seorang Nabi Allah, seorang yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin di Israel, dia akan pasti malu karena menghamili orang yang sudah bersuami. Oleh sebab itu, dia tanya siapa suaminya. Dan ketika diketahuinya suaminya bernama Uria adalah anak buahnya juga, dia suruh panglima pasukannya untuk menempatkan suami dari Batseba itu berperang di depan untuk menghadapi lawan yang paling hebat sehingga dia mati. Dan ketika dia mati, barulah Daud tenang. Dan Daud mengambil Batseba jadi istrinya. Tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, dan hal itu jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menghukum anak yang berasal dari perselingkuhannya tadi. Tetapi kemudian Daud mulai meminta ampun. Kita lihat dalam 2 Samuel 12. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Dia berkata, "Tuhan, ampuni aku." Dan bukan hanya itu saja, dia mencari seperti orang mencari mutiara tadi. Dan kemudian dia berkata, dia berdoa dalam Mazmur 51. Ayatnya yang ke-11. "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Dia memohon kepada Tuhan. Dan selanjutnya, dia tambah permohonannya dengan sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan tertarik kepadanya. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Karena dia melakukan hal itu dengan segenap hati, memohon pertolongan Tuhan dengan pertobatan yang sejati. Akhirnya lihat dalam 2 Samuel 12. Ayatnya yang ke-24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Ayat 25. Dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Jadi saat melakukan dosa, kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan yang sejati, seperti yang dilakukan oleh Daud. Dan lihatlah, walaupun Tuhan menghukum anak hasil dari selingkuhan mereka, tapi Tuhan juga memberkati kandungan Batseba dengan seorang anak yang bernama Salomo atau Yedijah. Anugerah Tuhan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sampai gagal fokus.
sebab berat resikonya. Dan apabila engkau pun gagal fokus dan mengalami penderitaan, cepatlah datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Dia mengasihimu. Ketika engkau minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka Dia mengampunimu dan memberikanmu anugerah. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah